Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, jumpa lagi dengan Pak Ari dalam pembelajaran pendidikan al-Islam kelas 5 semester 1. Pak Ari berdoa semoga hari ini anak-anak soleh-soleha diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semuanya harus kita syukuri. Karena apa? Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah akan menambah nikmat itu dari segala penjuru. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan bab 4 yang kemarin, yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah di bagian kedua. Tapi sebelumnya, silakan anak sekalian mempersiapkan alat tulisnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan mari kita buka dulu pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 3 itu menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, surat ini, ya, yaitu Al-Baqarah ayat ketiga ini adalah merupakan dalil pokok untuk ketentuan yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang yang namanya zakat, yaitu yang pertama tentang pengertian zakat, ya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam zakat, dan yang ketiga adalah nisab dari zakat. Zakat itu menurut pengertian adalah berasal dari kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang artinya adalah suci, bersih, atau tumbuh. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, zakat itu harus dibayarkan oleh orang yang telah mampu. Orang yang membayar zakat itu namanya muzzaki. Sekali lagi, orang yang membayar zakat itu namanya muzaki. Dan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Sedangkan lembaga atau orang yang mengurusi zakat disebut dengan amil. Nah, kewajiban berzakat bagi umat Islam itu telah dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Menunaikan zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang Muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Keempat, naik haji atau melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, zakat wajib dibayarkan setiap muslim tentunya dengan berbagai persyaratan.
Apa saja itu syaratnya? Yang pertama, orang yang sudah merdeka atau sudah bukan budak lagi. Yang kedua, harta merupakan miliknya secara penuh. Yang ketiga, telah cukup nisabnya atau ukurannya. Dan yang kelima, sudah masuk satu haul. Jadi sudah masuk satu ukuran. Nah, itulah syarat-syarat zakat wajib dibayarkan. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, zakat fitri ini disebut juga sebagai zakat jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitri itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani dan untuk memperbaiki puasa Ramadan dari perbuatan tercela yang dilakukan selama berpuasa. Nah, zakat fitri ini diwajibkan bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan pembayarannya? Nah, dibayarkan pada bulan Ramadan dengan keutamaan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 1 syak atau setara dengan 2,5 kg. Yang utamanya diberikan kepada fakir miskin. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kok diberikan kepada fakir miskin? Dalilnya adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratal lisyaimi minal laghwi warrafathi wa tu'matal lil misakina faman addaha qabla sholati fahiya zakatum maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari pembicaraan yang sia-sia dan perbuatan dosa, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu siapa yang membagikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang membagikannya setelah sholat, itu hanyalah dihitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Nah, jenis zakat yang kedua yaitu namanya zakat mal. Mal menurut bahasa itu artinya adalah harta. Maka zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal secara istilah itu dapat diartikan bahwa zakat yang wajib bagi umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dalam jangka waktu tertentu yang manfaatnya atau fungsinya untuk mensucikan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang Islam yang wajib membayar zakat mal itu siapa? Itu bagi mereka yang sudah mampu, telah memenuhi nisab atau jumlah minimal dari harta yang dimiliki seseorang untuk dizakati, telah memenuhi sampai haul ya. Maksudnya harta yang dimiliki telah mencapai 1 tahun. Harta sepenuhnya milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, terdapat beberapa macam harta yang wajib dizakati. Harta tersebut yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai nisab dan masa haulnya, yaitu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan disebut juga dengan tijarah, yaitu semua barang atau jasa yang dipromosikan untuk dijual belikan. Seperti contohnya barang dagangan di dalam toko, penyedia jasa, dan lain-lain. Tentunya yang dapat membawa manfaat kesejahteraan manusia. Yang ketiga, barang yang ketiga atau harta yang ketiga yaitu hasil pertanian. Nah, semua yang dihasilkan dari tanah yang ditanami, yaitu sawah, yang berupa padi, jagung, kedelai, gandum, dan lain sebagainya. Juga hasil perkebunan, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran, itu pun wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Contoh yang keempat yaitu binatang ternak. Nah, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sapi, kerbau, kambing, dan unta. Tentunya kalau sudah mencapai nisabnya dan sudah melalui yang namanya 1 haul atau 1 tahun. Nah, itulah zakat mal. Ya, jadi orang Islam wajib untuk mengeluarkan yang namanya zakat mal. Baiklah sekalian, ya, saya kira hari ini kita belajar tentang pengertian zakat dan juga macam-macam zakat terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan baca tentang nisab zakat. Ya, nisab zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, dan apa itu yang namanya manfaat zakat. Oke, saya kira itu anak sekalian pertemuan pada kali ini. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.